Materi yang disampaikan: satu, apa itu berpikir kritis; kedua, apa itu berpikir kreatif; ketiga, ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis; keempat, manfaat mengembangkan pemikiran kreatif; kelima, tahapan proses berpikir kreatif dan inovatif; keenam, perilaku tahapan berpikir kritis; ketujuh, tahapan proses keterampilan berpikir kritis; dan kedelapan, mengapa keterampilan analisis itu penting. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara rasional dan sistematis yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Proses ini melibatkan penilaian yang mendalam terhadap argumen, bukti, dan asumsi yang ada, sehingga individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif dalam menghadapi masalah. Proses ini melibatkan pemikiran yang fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan, serta kemungkinan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis yaitu: satu, berpikir kreatif; kedua, berpikiran terbuka; ketiga, mampu mengambil risiko; keempat, memiliki pencatuan yang luas; kelima, memiliki keterampilan untuk beradaptasi. Manfaat mengembangkan pemikiran kreatif: yang pertama, dapat meningkatkan kepercayaan diri; yang kedua, dapat memecahkan masalah dengan lebih efisien; ketiga, mendapatkan rasa hormat; keempat, menjadi seorang inovator; kelima, dapat membuat perbedaan; dan yang keenam, menjadi lebih sukses di tempat kerja. Tahapan proses berpikir kreatif dan inovatif. Brainstorming atau ide-ide kreatif. Brainstorming adalah teknik berpikir kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dan menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah mendorong pemikiran bebas di mana setiap ide bisa diungkapkan tanpa takut dinilai, sehingga tercipta lingkungan yang terbuka dan inovatif. Pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran atau mind mapping adalah metode visual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur informasi dan hubungan antar ide dalam bentuk grafis. Ini membantu mengorganisasikan dan menghubungkan ide-ide yang telah dihasilkan dari brainstorming. Membingkai cara baru berpikir. Membingkai cara berpikir berarti melihat suatu masalah dari perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi baru. Latihan berpikir untuk mengantisipasi masa depan. Latihan ini memiliki tujuan untuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat mengantisipasi perubahan atau tantangan di masa depan. Latihan ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, dapat membantu perusahaan atau individu lebih siap menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang strategis. Mengasah keterampilan kreativitas. Bagaimana mengembangkan keterampilan kreativitas? Yang pertama, brainstorming. Libatkan tim untuk menghasilkan ide-ide tanpa batas. Yang kedua, Six Thinking Hats. Metode ini mengajak tim berpikir dari perspektif yang berbeda, atau positif, negatif, emosional, logis, dan lain-lain. Yang ketiga, mind mapping. Membuat peta pikiran untuk mengorganisasi ide. Perilaku tahapan berpikir kritis. Yang pertama, keterampilan menganalisis. Keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui perorganisasian struktur tersebut.
Yang kedua, keterampilan mensintesis. Keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah. Keterampilan aplikasi konsep kepada beberapa pengertian baru. Yang keempat, keterampilan menyimpulkan. Kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan atau kebenaran yang dimilikinya dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan kebenaran baru yang lain. Yang kelima, keterampilan mengevaluasi atau menilai. Keterampilan yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Tahapan keterampilan berpikir kritis. Ada 6 tahapan dalam proses keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, mengidentifikasi situasi atau masalah. Langkah pertama dalam proses berpikir kritis adalah mengidentifikasi situasi atau masalah, yaitu kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana seperti siapa saja yang terlibat, apa yang menyebabkan masalah ini, apa saja sumber daya yang bisa digunakan, apa hasil akhir yang diinginkan. Dengan pertanyaan ini kita dapat mencari solusi yang terbaik. Yang kedua, penelitian masalah. Saat membandingkan argumen tentang masalah, maka kita harus mencari informasi yang relevan untuk memahami masalah yang lebih dalam, yaitu dengan cara menggunakan data, fakta, dan angka dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, membandingkan berbagai argumen untuk mendapatkan gambaran lengkap. Melakukan penelitian adalah kunci untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dari data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi bias. Identifikasi bias sangat sulit dilakukan, tetapi dengan berpikir kritis kita akan mampu menganalisis, evaluasi data, sampel yang ada hingga mampu menghasilkan informasi baru. Kita harus menganalisis dan mengevaluasi kedua sisi informasi untuk memahami bias. Dengan cara ini, kita bisa menilai masalah dari berbagai sudut pandang secara objektif. Yang keempat, kesimpulan. Kita harus mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan harus logis, jelas, dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang kelima, menentukan relevansi. Kita harus fokus pada informasi yang paling penting dan sesuai dengan masalah, yaitu dengan cara 1. Mengurutkan data berdasarkan relevansinya. Yang kedua, menghindari informasi yang tidak mendukung solusi. Penentuan relevansi memastikan keputusan yang lebih efektif dan terarah. Dan yang keenam, mengembangkan rasa ingin tahu. Mengembangkan rasa ingin tahu merupakan kunci utama dalam berpikir kritis dalam mengambil informasi yang berhubungan dengan permasalahan. Rasa ingin tahu dapat mendorong pemikiran kritis dan membantu melihat peluang baru. Mengapa keterampilan analisis itu penting? Keterampilan analisis itu penting karena memungkinkan seseorang memahami masalah, mengenali situasi, dan menemukan solusi yang efektif untuk mendukung keputusan yang didasarkan pada data yang bermakna. Mengembangkan keterampilan analitis menunjukkan kemampuan berpikir yang andal dan pragmatis, memungkinkan seseorang memprioritaskan tugas dan dampak besar. Selain menjadi soft skill yang berharga, keterampilan ini mendukung hard skill khusus yang dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti teknik, pemrograman, keperawatan, hingga layanan pelanggan.